Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan, ya, dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk semua viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Terima kasih dan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya, ya. Jadi linknya jangan kamu unduh videonya, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, ya, jangan. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian itu. Berikutnya, semuanya atas doa-doa baik kalian aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doanya juga dicurahkan kepada yang mendoakan. Aku nggak bisa sebut satu persatu dari nama-nama kalian, ya. Kita tentunya sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, ya. Mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah yang Kamu Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional. Ini malam akhir pekan, ya. Biasanya teman-teman perlu waktu refreshing, ya. Dan aku juga sepertinya sangat memerlukan suasana refreshing. Maka kita coba malam akhir pekan ini kita pilihkan menu-menu yang tidak terlalu memeras, ya, rasionalitas kita untuk memikirkannya, ya. Jadi kita membicarakan hal-hal yang ringan dulu setelah sekian hari ke belakang kita benar-benar ya, memeras rasionalitas kita untuk mencari kebenaran, ya. Jadi aku coba hadirkan yang ringan-ringan saja, ya, yang aku juga bisa refreshing, kamu juga nanti nontonnya bisa refreshing gitu. Jadi nggak jidatnya ini nggak berkerut terus lihat ini enggak, ya. Tetapi kalaupun materinya ini juga termasuk hal yang berat, yang berbobot, tapi paling tidak ini sebetulnya sudah pernah kita diskusikan di waktu-waktu yang lalu gitu, ya. Jadi intinya kita tetap ngaji, tapi cuman kita hadirkan suasana yang sedikit rileks gitulah, ya. Oke. Aku minum dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajuk kita yang berat, ya, tentang Nabi yang akan datang itu kita pending dulu, insya Allah nanti kita pilihkan waktu Isnain atau apa gitu kita lanjutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kan yang tentang kebangkitan itu sudah, ya. Kemudian tentang Injil gitu. Dan Injil itu jangan kamu pahami sebagai ini, sebagai ya memang akhirnya kitab. Injil itu memang akhirnya ya kitab, dikitabkan sama dengan Al-Quran, sama dengan Torah. Tapi kan inti dari itu kan pesan atau kabar. Makanya Nabi itu disebut
juga pembawa berita, messenger. Ya, membawa berita dari Allah yang lewat malaikat Jibril disampaikan untuk kita. Apakah sebelum dikitabkan berita itu tidak ada? Ya ada lah. Jadi otaknya itu jangan goblok-goblok amat gitu loh. Hal-hal seperti itu sepertinya nggak harus ditanyakan atau nggak harus digunakan untuk membantah. Kalau ditanyakan masih mending. Ini di-upload, dikapitalisasi untuk menyanggakan, gobloknya semakin nampak. Ya, itu bodohnya semakin nampak kalau gitu. Makanya aku bilang ya, sorry, kalau mau ngaji sama Gus Betik di sini, itu kamu harus siap memposisikan diri dengan niatan belajar gitu loh. Karena kalau saling kalau nggak tahu tanya gitu. Jangan menyerang. Kalian kan bukan levelku untuk berhadapan dengan aku. Aku kan harus pilih siapa yang layak untuk bertanding denganku dong. Kalau kelas-kelas coro ya untuk apa? Jadi kalau nggak tahu itu tanya. Ya, sama seperti halnya demikian lah. Ini kalau nuansa musiknya lemah nggak ngerti ini, tapi coba aku hadirkan juga. Kita mengenal sebuah istilah lagu dari sebuah lagu Begadang itu tahun berapa? Coba, nggak tahu kalian sudah lahir belum? Itu tahun 75. Dipopulerkan oleh siapa? Oleh Raja Dangdut. Begadang itu kalau nggak salah ada Begadang 1, ada Begadang 2. Ingatku Begadang itu sampai 2 ya, kalau nggak salah loh ya. Begadang 1, Begadang 2. Yang Begadang 1 itu kan tahun 75 itu. Begadang jangan begadang. Aku nggak tahu juga Raja Dangdut riset kemana. Katanya kalau orang begadang itu menjadi darah berkurang gitu. Itu risetnya di mana gitu loh. Tapi ya apa bisa disalahkan? Enggak, karena itu lagu. Bahasa lagu, bahasa sastra itu begitu, ya. Karena sering banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Coba tanya sama dokter. Ini Om Raja Dangdut salah ini. Gue mau tanya sama dokter, gue mau riset. Iya jelas nggak bisa begitu dong, lu goblok. Ini bahasa lagu, bahasa sastra. Tidak bisa dipahami secara harafiah seperti itu. Terus ini Raja Dangdut ini nggak tahu medis, ini nggak tahu kesehatan, ini masa begadang membuat kurang darah gitu ya, kamu goblok. Itu Begadang 1. Baru Begadang 2 itu kalau itu tahun 75, Begadang 2 itu tahun 80-an. Sekitar berapa ya? 81, 82 kalau enggak salah, atau 8 berapa. Yang jelas 80-an. Ya, kalau yang Begadang 1 itu seperti tadi aku bilang, begadang jangan begadang. Nanti tahun 80-an Begadang 2 itu Raja Dangdut sudah merambah dunia film, maka dibikinlah lagu Begadang 2 itu gimana ya? Begadang. Apa artinya malam minggu? Gitu. Itu pun si Raja Dangdut telah terkontaminasi budaya karena sudah dikalahkan. Sebetulnya dulu kita nggak mengenal minggu, mengenalnya ahad. Akhirnya lagu Begadang, apa artinya malam minggu, nggak apa artinya malam ahad. Kalau tidak ada gerpol itu gerakan politik untuk menghapuskan nama ahad menjadi minggu, maka kita tidak pernah mengenal minggu. Itu panjang ceritanya. Ya. Yang perlu aku tekankan sekarang, kita ambil Begadang 1 lah ya. Itu tahun 75. Menjadi sebuah lagu itu tahun 75. Dan disebut dengan istilah begadang itu tahun 75. Pertanyaanku, apakah sebelum tahun 75 tidak ada aktivitas begadang? Apakah sebelum tahun 75 tidak ada aktivitas begadang? Coba otakmu itu, ya sekali-sekali di-upgrade lah. Banyak makan buah, makan vitamin, jadi jangan level sekolah minggu terus.
Yang jadi kita prihatin, otaknya level sekolah minggu mau nyanggah. Itu bukan level, seharusnya bertanya gitu loh. Sudah level coro menyanggah. Coba, kalau kamu cerdas ya, otaknya di-upgrade, jangan pelit-pelit beli buah, beli apa namanya itu ikan laut, beli apalagi yang itu menambah nutrisi kita, sehingga karena otak itu juga belum nutrisi. Aku bilang sama istriku, kita ini sudah tua, makan apa adanya aja lah. Tapi untuk anak-anak kita itu kita utamakan, karena mereka dalam proses pertumbuhan, di mana otak itu bisa cerdas, nggak kalah bersaing dengan generasi-generasi lainnya. Kita ingin generasi Islam ini tangguh. Jangan medit-medit, ada rezeki beli buah, makan ikan-ikan laut yang itu bergizi, untuk mendongkrak supaya otak kita ini cerdas. Baru kalau sudah seperti harddisk itu ya, harddisknya sudah bagus, nggak gampang error, nggak ada bad apa istilahnya itu, bad room ya, dia diinstal apa aja masuk dan itu tidak hilang, tidak error kalau di setel. Ibaratnya kira-kira begitulah. Jadi otak itu begitu, makanya nggak usah pelit-pelit. Beli makanan yang itu bisa mencerdaskan otakmu, baru nanti diisi kajian lewat di channelnya Gus seperti ini. Supaya tahu ya, kalau kita berbicara Injil, memang secara sejarah sih, aku nggak mengikuti semua karena ada berapa banyak Injil yang aku amati itu yang terkanonik yang menjadi 4 itu. Itu dulu aku kira Injil Matius itu Injil tertua, ternyata enggak. Tertua itu Markus, dia tahun 50-an. Injil itu ditulis, baru menjadi buku seperti ini. Pertanyaannya, sebelum ditulis ada nggak Injil itu? Sebelum dibukukan Injil itu ada nggak? Sebelum tahun 50 itu Injil itu ada nggak? Otakmu ngerti nggak, goblok? Bismillah. Jadi intinya semua itu adalah pada sebuah aktivitas pemberitaan. Intinya di mana? Di raw materialnya, di berita. Berita itu ada. Yang dimaksud Injil Paulus itu Paulus kan sudah tak tulis kemarin, pewartaan, mewartakan, mengkabarkan, menyampaikan informasi. Informasi itu ada. Jangan terus disangka Injil-Injil seperti ini kapan? Otak-otak udang sulit kasih tahu. Sama seperti lagu tadi. Kalau ditanya kapan ada lagu begadang, tahun 75. Pertanyaannya, apakah sebelum tahun 75 tidak ada aktivitas orang begadang? Kan ada. Sama dengan Injil. Kalau kita berbicara pembukuan, ya memang dia dibukukan menjadi buku. Kalau kita lihat dari 4 yang ada ini, itu tertua Markus tahun 50-an. 50 tahun sesudahnya baru dibukukan. Tapi apakah sebelum dibukukan berita itu tidak ada? Kan ada. Nah, sekarang kita tanya, Paulus sudah menyatakan dia punya Injil. Dan dia menolak semua Injil yang ada. Makanya dia sebut hanya satu Injil. Jadi Paulus mau jemaatnya itu hanya lewat satu pintu. Yaitu lewat Injil yang dia sampaikan. Bukan Injil yang lain. Sehingga orang tidak mengenal Yesus yang lain dan orang tidak mengenal roh yang lain. Itu loh maksudnya. Jangan dibilang aku marah-marah loh ya. Ya memang karakternya gini. Aku kalau ngisi kajian begini. Nanti dibilang marah-marah. Enggak. Terus kamu baper, merajuk. Terus nggak mau lagi ke sini seperti anak kecil. Aku ini mendewasakan kamu supaya otakmu itu ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Aku membahas Injil sama, membahas Al-Quran sama. Aku berusaha menyampaikan secara objektif. Cuman kan aku bilang keuntungannya Al-Quran itu ada original teksnya. Sedangkan Injil yang kita terima ini cuma terjemahan. Terjemahan itu tidak boleh menghakimi terjemahan. Cuman yang jadi masalah kalau kita mau hunting original teksnya kemana itu loh. Karena tidak ada di sini.
Makanya kalau di kajian pagi tadi aku kadang-kadang slip tongue, terlalu bersemangat. Ya. Maksudku itu kalau yang direvisi itu terjemahannya, bukan kitab sucinya. Jadi Injil sekalipun yang itu datang dari Allah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Musa yang kalau Kanjeng Nabi Musa itu nanti kan Torah. Yang diterima Kanjeng Nabi Isa itulah yang diterima Islam sebagai Injil. Itu tidak boleh direvisi. Karena itu wahyu Allah. Masa kita yang relatif akan merevisi yang absolut, kan tidak mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau aku lihat komen-komen, maksudku itu begini loh ya. Komen itu yang tahu diri lah, tahu posisi, ya. Jangan menyangga. Sekali lagi aku bilang levelmu itu belum ada. Tinju ya, kalau kita lihat tinju, nggak semua penantang itu boleh menghadapi juara bertahan loh. Ya. Dan hanya juara bertahan yang goblok aja yang mau melayani petinju yang tidak masuk 10 peringkat besar. 10 peringkat besar itu pun ada aturan mainnya. Harus diadu dulu mereka antar peringkat itu. Nggak boleh ujuk-ujuk mau melawan juara bertahan. Itu nggak tahu aku dengan cara apa lagi untuk mencerdaskan otakmu, nggak tahu. Tapi aku kasih analogi seperti itulah. Dalam dunia tinju juga itu seperti itu. Nggak bisa kok langsung ujuk-ujuk mau melawan juara bertahan. Lu punya apa? Kasih strike sekali kepalamu bisa miring kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang aku maksud, ikuti aturan main yang aku mau, yang ada di channelku ini, gitu loh. Ya, kita sama-sama belajar, entah Islam, entah Kristen, entah punya agama, entah ateis, enggak apa-apa. Kita belajar. Nanti kesimpulan iman itu kalian sendiri-sendiri. Ketika aku mengajarkan Al-Quran ya seperti itu, aku mengajarkan Alkitab juga seperti ini. Kalau kamu nggak setuju, sampaikan dengan baik. Nggak setujumu mana? Kok mau menyanggah? Level coro mau itu coro itu kan dibiarin aja gitu. Oke ya, itu supaya kalian jelas ya. Kita berbicara Injil itu substansinya kabarnya. Memang benar nanti setelah dibukukan ya menjadi ini, gitu, ya. Oke. Kita mengalir saja, aku tidak tahu apa tajuk kita hari ini, kita mengalir saja ya. Dan aku juga akan sedikit santai ya. Karena ini malam akhir pekan yang katanya Raja Dangdut. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu. Oh sorry. Itu kalau nggak salah lagu masih tahun 70-an, tapi sudah mau ke 80. Tahun 79 itu Kus Plus mengeluarkan album dangdut Cubit-Cubitan dan itu viral kalau sekarang istilahnya ya. Terus nanti Renol Panggabean bersama Camelia Malik mengeluarkan dangdut dengan genre yang subhanallah sekali ya, belum ada tandingannya. Mencampurkan antara irama padang pasir, jazz dan rock, itu namanya Tarantula ya. Yang diawali dengan album colek-colek. Jadi lagu ya kalau 70-an tuh 70-an akhir, kalau 80-an 80-an awal. Tapi aku garansi tidak 90-an. Itu Begadang 2. Begadang satunya tahun 75. Aku masih di belahan Sumatera bagian utara sana, di kota kelahiranku Pematang Siantar. Orang Sumatera itu paling susah kalau harga cabai, harga lombok naik. Kemarin istriku sudah bilang, makan sambal hati-hati. Karena apa? Harga lombok naik. Orang Sumatera itu makannya pedas, seleranya pedas. Temperamentalnya juga pedas. Tapi insya Allah hatinya baik. Oke, aku mau bacakan komen yang masuk dari kalian. Ya. Yang kemarin kita pending dulu ya. Kita sedikit santai lah hari ini.
Aku mau bacakan dari Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis ya. Kemudian salam Isra juga untukmu, Kang. Salam untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Semoga bawang merahnya panen dengan baik ya. Bagi petani itu panen itu 2 kali. Panen secara produk dari ladang, panennya bagus. Panen secara harga di pasar, harganya bagus. Itu baru panen. Jadi kalau produk di ladangnya bagus tapi di pasar harganya jatuh, itu nggak panen. Gitu ya. Kenapa aku mengerti gitu? Karena aku berteman juga dengan petani di sini. Jadi semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita dapat pengetahuan. Apakah Gus Beti petani? Enggak, aku enggak ngerti aku. Enggak mampu juga sih. Punya lahan aja enggak kok mau bertani. Tapi kan apa yang dialami dalam kehidupan para petani kita bisa tahu lewat berteman dengan mereka. Jadi panennya petani itu 2 kali baru bisa dibilang panen. Produknya yang dihasilkan dari ladang bagus dan harga di pasarnya juga bagus. Kalau di antara keduanya nggak bagus itu nggak panen dia. Harga di pasar bagus tapi panenannya nggak sukses, nggak panen. Sebaliknya panenannya sukses tapi harga di pasar jatuh, anjlok itu barang. Ya, maka aku mengajak seluruh temanku kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang di Brebes penghasil bawang merah ya. Semoga panen dalam artian keduanya. Dan kalau sudah panen naik haji ya. Oke. Kita lanjutkan Bu. Nih Banjarmasin hadir ngaji Tuan Guru Ba'da subuh. Salam Isra juga untukmu Bu. Nih semoga eksis ya dalam pilihan akhirnya to be muslimah. Ini saudara mu'alaf kita ya. Dia sudah menentukan hasil akhirnya, dia memilih yang tadinya kafir sekarang menjadi Islam. Ya, dan kita doakan hingga menutup mata tetap di dalam Islam. Oke, dari Banjarmasin kita ke Jambi. Kang Irfan Al-Akbar melanjutkan penimbaan ilmu pengetahuan tentang dogma Paulus masih dari Kerinci Jambi. Mantap. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung dalam setiap langkah kerjanya. Nggih, sehat selalu dan selamat selalu. Salam Isra juga untukmu ya. Kemudian dari Jambi kita terbang jauh ini ke Palu. Ada soleh kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru. Siap pasang otak. Salam Isra dari Palu ya. Oke, terima kasih salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Kemudian yang menjaga gawang Jogja ada Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untukmu Kang. Dari Jogja kita bergeser ke timur ya, ke Pandaan ada Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah hadir lagi kajian utama, gelar tikar dan salam Isra. Ya. Benarkah Pak Paulus itu tulus memberitakan Injil atau memang sengaja jadi api dalam sekam? Hati-hati, ini bahasa sastra. Api dalam sekam. Tahu kan maksudnya kan? Kalau nggak tahu tanya sama yang tahu. Mengingat background beliau yang adalah pasukan Farisi yang anti, bukan sekedar anti, membasmi pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus. Ya. Kemudian dan apakah ukuran yang dipakai untuk memvalidasi Injil yang diberitakannya? Itu, ya. Kalau bicara validasi kan bicara meteran, bicara alat ukur. Alat ukurnya apa? Itu loh. Sementara kita tidak menerima Injil Yesus. Yang Yesus terima dari Allah itu kemana? Dan juga kita tidak terima Injilnya Paulus itu kemana sekarang? Seharusnya kalau dia dalam. Jadi pembukuan ini kan pengabadian supaya kita punya data. Ini pengabadian pembukuan. Sayangnya ini yang diabadikan sudah
terjemahan gitu loh. Makanya ketika sahabat Umar itu berkali-kali harus meyakinkan sahabat Abu Bakar bagaimana dalam proses pengabadian Al-Quran itu menjadi sebuah kitab. Karena awalnya itu bukan serta-merta terus mau. Ya. Oke. Berikutnya, bisakah kebangkitan rohani itu diterima akal sehat? Ya, akal apa bisa menembus roh? Nggak bisa. Allah bilang di Al-Quran, hanya sedikit kamu aku kasih tahu tentang roh. Allah sudah wanti-wanti begitu. Akal itu hal-hal yang empiris. Roh itu tidak empiris. Roh itu sudah metafisik, bukan fisik. Akal itu menyentuh hal-hal yang fisik, yang dia terukur. Jadi bukan yang gaib. Kalau roh itu kan sudah gaib, bagaimana kita akan menjangkau ke sana? Makanya Al-Quran mengatakan dikasih tahu tentang roh kecuali hanya sedikit. Makanya jangan suka-suka main-main roh. Ya, sebatas yang Gusti Allah jelaskan saja. Ya. Berikutnya, Pak Paulus ternyata memang cerdas dilihat bagaimana beliau membangun fanatisme. Iya. Kamu lihat posisinya kan cukup mentereng di 100 tokoh yang berpengaruh di dunia yang disusun oleh Michael Hart itu. Dia termasuk dalam posisi yang mentereng itu Paulus. Karena Paulus yang punya jasa untuk menyebarkan Nasrani yang kemudian menjadi Kristen keluar dari bumi Israel. Sementara murid-murid ring 1, murid-murid asli yang berinteraksi dengan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu kan gagal. Karena mereka hidup dalam lingkungan Yahudi. Yahudi tidak mau menerima Nasrani. Karena aku sudah jelaskan dalam abrogasi itu. Seharusnya Yahudi itu bermigrasi ke Nasrani. Begitu juga akhirnya setelah datang Islam seharusnya Nasrani juga bermigrasi ke Islam. Begitu kalau kita ngikuti peta di Nula itu begitu. Makanya kan itu akan lebih jelas kalau kamu tonton di tidak semua nabi itu beragama Islam dalam sebuah nama, tapi semuanya Muslim. Muslim itu nilai ketunduk patuhan. Tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah. Sebagai sebuah nama Islam itu baru dikenal abad ke-6 ke-7. Gitu loh. Ya. Nah, pengikut Yesus yang original, kalau Paulus ini kan nggak ori ini. Ini kan orang luar yang kemudian atas jasa Barnabas lah dibawa untuk bertemu kepada ring 1 yang dikomandani oleh Petrus dan Yakobus sebagai penasehatnya. Tanpa ada jasa Barnabas nggak bisa Paulus masuk. Yang kemudian entah demikian Paulus bermusuhan juga dengan Barnabas akhirnya. Lalu si Paulus memproklamasikan dia rasul untuk orang tak bersunat. Itu artinya orang non Yahudi. Sementara yang murid-murid Yesus asli kan untuk orang Yahudi. Yahudi tidak mau. Maka tidak jalan. Berkembang akhirnya yang di luar Israel. Maka dari itulah orang Kristen tidak mau sunat. Itu loh. Ya. Itu panjang ceritanya itu. Sehingga Paulus ini sukses dalam membentuk fanatisme. Levelnya dunia loh ya. Bukan kaleng-kaleng Paulus ini. Nyimak sambil bersibuk ria rewang dalam acara lulusan si bungsu dari TPQ. Alhamdulillah lulus dari TPQ, semoga jadi kalau laki menjadi soleh, kalau cewek menjadi soleha ya. Menjadi penerus-penerus kita, generasi-generasi kita, karena kita bakalnya juga koid. Kita bakalnya juga koid. Maka sebelum kita koid masuk ke dalam tanah, ayo kita tinggalkan generasi-generasi Islam kita yang cerdas, yang tangguh, yang berani beradu argumen, tetapi tetap dalam santun, dalam hormat, dalam etika.
Karena percuma orang ngomong punya agama tapi nggak punya etika, itu percuma. Itu sama dengan anjing menggonggong. Gitu. Ya. Oke, doaku dan ayo kawan-kawan kita doakan saudara kita semoga si bungsu dari Kang Mas Samsul Yatim tumbuh menjadi penerus perjuangan-perjuangan kita untuk mendakwakan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian Kang Muhammad Bintang Ramadan MBR ya. Assalamualaikum Gus, kemahiran selalu hadir. Izin bertanya seputar wafat dan bangkitnya Yesus. Saya selalu bertanya kenapa Yesus saat wafat dipakaikan kain kafan, lalu sekarang orang Kristen justru wafat diletakkan di dalam peti mati. Harusnya seputar wafatnya Yesus yang menjadi berkah bagi mereka, justru ada hal yang luput. Seperti Yesus memakai kafan dan Kristen memakai peti mati. Ya. Lalu Kristen memakai peti mati sebenarnya mencontoh siapa? Yesus atau Paulus? Itu saja Gus pertanyaan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, tapi pertanyaanmu nggak apple to apple. Pertanyaanmu nggak apple to apple. Ya. Ya, kain kafan itu versusnya bukan peti mati. Kain kafan itu versusnya jas kalau laki-laki, kalau cewek aku belum tahu. Baju lah. Ya. Jadi ketika Yesus, karena begini ya. Dalam Abrahamic faith, nikah itu termasuk syariah ibadah, maka tidak boleh sembarangan. Kamu lihat Abrahamic faith tuh. Orang iman tuh harusnya nikah dengan orang iman, nggak boleh dengan orang kafir. Karena nikah itu termasuk dalam syariah. Lihat, Yahudi begitu. Ya. Nasrani juga harus begitu, karena Nasrani itu melanjutkan. Kristen, Islam tetap nggak boleh orang Islam menikah dengan orang kafir. Itu termasuk syariah. Begitu juga tentang kematian. Kalau di kita di Islam, ya syariahnya itu ada hak dan kewajiban. Bagi si mayat dia punya hak, bagi yang hidup punya kewajiban. Apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Jadi pakai kain kafan, bukan dijaskan. Bukan pakai jas, pakai seperti orang mau pergi, apa kata orang Jawa itu, bowo. Bowo itu undangan kemanten, prasmanan, resepsi, enggak seperti gitu. Dari sini aja kita bisa lihat bagaimana Islam itu mewarisi Abrahamic faith. Jadi pergilah ke Israel kalau kau punya duit ya. Kamu lihat orang Israel sana nggak ada mati pakaiin jas, itu nggak ada. Yesus itu Israel dan notabene dia kan Yahudi. Jadi murid-murid Yesus itu juga awalnya Yahudi. Mereka hidup dalam syariah Yahudi. Dan Yesus melanjutkannya yang disebut Nasrani. Jadi Nasrani awal itu ya Yahudi. Syariat itu masih berlaku. Yesus dikafani, nggak dipakai ijaz. Lah kenapa sekarang orang Kristen pakai ijaz? Itulah masalahnya. Terjadi penyimpangan sudah. Begitu masih bisa disebut Kristen. Yesus sunat, mereka tidak sunat. Begitu bisa nggak disebut Kristen? Coba kalian jawab. Namanya Kristen kan pengikut Kristus. Lah, Kristusnya ke kanan, mereka ke kiri. Apa bisa disebut pengikut? Justru itu diabadikan dalam Islam. Kalau kita tidak boleh, kita ya dikapani seperti Yesus dikapani. Gitu loh. Jadi MBR lain kali hati-hati ya. Nggak apple to apple kalau kafan terus kamu versuskan dengan peti mati. Peti mati itu nanti diversuskan dengan pemakaman. Ya, kalau kita makam tanpa peti, nggak ada peti, ya seperti itu. Ya, no peti, nggak ada peti. Nggak tahu peti itu dari budaya mana. Ya. Dan aku kasih tahu ya. Banyak orang-orang nggak ngerti ya. Akhirnya, waduh, gimana tuh orang Islam itu ngabis-ngabisin lahan aja, padahal lahan semakin lama semakin sempit ya. Kalau makamnya seperti itu kan ngabis-ngabisin lahan gitu. Ya kamu harus bisa menjelaskan.
Makanya dalam Islam itu dilarang membangun kuburan itu menjadi permanen, dilarang. Makam ya sudah, dikubur, dimakam, taruh sekedar tanda saja, setelah itu sudah. Nggak boleh dibangun yang mewah terus apalagi di keramik, nggak boleh. Coba cari di hadis-hadisnya, kan nggak boleh. Karena apa? Nanti makam itu kalau sudah lama akan digunakan oleh saudaranya yang lain ketika gilirannya dia mati, gilirannya dia qaid. Jadi tidak ada alasan kalau makam orang Islam itu menghabis-habisi lahan, nggak ada ceritanya. Tapi kan tidak semua orang Islam bisa menjelaskan seperti itu, seperti dijelaskan. Nah, setelah kamu ngaji di sini, kamu harus bisa jelaskan. Karena di Hong Kong sana itu krisis lahan makam. Lihat orang Cina itu kalau bikin kuburan itu berapa megah gitu, akhirnya krisis. Lalu apakah boleh orang mati dibakar supaya tidak krisis lahan? Tidak boleh. Itu bukan syariat Islam. Kan ada yang dibakar itu. Kalau kita ya dimakamkan, nanti lahannya penuh, iya dipakai lagi lahan makam yang sudah lama, itu boleh. Itu, ya, oke. Apalagi ini ya? Aku sebetulnya mau menjelaskan makam itu terkait kenapa ditulisi makam muslim, makam muslim, makam muslim. Itu nanti sejarahnya merujuk ke era Bapak Abraham. Bapak Abraham itu beli lahan untuk makam loh. Makam orang iman sama orang kafir tuh nggak boleh dicampur. Makanya Bapak Abraham beli makam, tanah untuk makam keluarganya. Nggak boleh dicampur. Aku juga dulu protes, ngapain sih sudah qaid aja kok masih diurus, dibeda-bedakan antara makam Islam dan makam bukan Islam. Ternyata ada syariat aturan yang mengaturnya. Supaya dari makamnya saja tahu, oh ini orang iman, ini orang kafir gitu. Aku kan sudah pernah ceritakan, yang bagus itu di makam pahlawan. Meskipun dalam satu komplek makam pahlawan itu terpisah. Yang Islam sendiri, yang kafir sendiri. Gitu. Nggak dicampur, nggak karu-karuan. Ini petugas makam kita tahu nggak? Gitu. Jadi masalah kan di sana. Kalau nggak tahu ya akhirnya kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apalagi nih pertanyaannya ya. Sudah ya MBR ya, sudah aku jawab ya. Jadi artinya apa ya? Lalu Kristen mau kayak ya. Jangan terlalu gampang menisbahkan ke Paulus. Kamu punya data nggak? Walaupun ini dalam tanya ya. Lalu Kristen memakai peti mati sebenarnya mencontoh siapa? Nabi, Yesus atau Paulus? Memangnya Paulus pakai peti gitu? Jadi gini loh ya. Teman-teman Islam itu terlalu berlebihan ya, memberikan sebuah rasa ketidaksukaannya terhadap Paulus gitu loh. Kalau aku bilang jangan. Ketika Paulus benar ya kita benarkan, ketika Paulus salah ya salah. Jadi seolah-olah semua kesalahan-kesalahan Kristen itu ditumpahkan pada Paulus. Enggak. Makanya aku kan bikin video, aku membela Paulus dalam konsep theos. Karena dia tetap tauhid. Bukan Tritunggal, bukan Oneness. Ya. Cuman kan publik kan begitu asiknya menyerang Paulus seolah-olah semua kesalahan Kristen itu ditumpukan kepada Paulus. Paulus nggak punya kesalahan dalam konsep Tritunggal itu. Paulus tetap tunggal kok. Kenapa kalian nggak pernah ungkit-ungkit itu Tertulian? Paulus nggak mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% Tuhan. Itu punyanya Apollinaris. Kenapa kalian nggak ungkit-ungkit itu Apollinaris? Jadi sedikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus. Seperti orang Islam, dikit-dikit Yahudi, dikit-dikit Yahudi. Dalam kurung Islam yang nggak ngerti. Karena apa? Memang KTP-nya Islam, tapi nggak ngaji itu apa? Jadi sulit untuk mengerti. Ini kata-kataku kalau dipotong jadi rame ini. Di-cut gitu ya, diunduh sampai dia di-cut, dipotong, jadi rame ini. Makanya tadi aku bilang, aku kadang-kadang kalau ngomong itu slip tongue. Tapi kalau ditonton seluruh kajian videoku, karakterku, kamu tahu maksudnya aku seperti apa.
Karena slip tang itu kan sesuatu yang di luar kontrol ya. Oke. Selanjutnya itu ya MBR ya, sudah aku jawab ya. Kemudian dari Kang Wahyudi ke Singosari Malang. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kalau segala sesuatu ditutup dengan imani saja, itu sama halnya nyaris aman Gus, karena sudah dedel duel. Iya Mas, itu kan dalam rangka mengkebiri orang supaya tidak banyak tanya. Ya sudah kamu imani saja, jangan banyak cincong lu, gitu loh kira-kira. Jadi supaya nggak banyak tanya, yang ditanya nggak bisa jawab, imani saja gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Wahyudi ya, semoga sehat selalu, semoga tidak dedel duel. Oke, sekarang kita ke Brebes ketemu Kang Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap hari debat Gus, mantap, berarti masih eksis ya. Ya monggo lah, silahkan ya. Yang sering di channel DY sama channel IP ya, nantang debat sama S ya, nggak pernah direspon, apalagi si E ya langsung mingkem. Musuhnya Laskar Kristus, kalah kabur, datang lagi kabur lagi, tapi juga nambah pengetahuan, tahu isi hati para oten. Mungkin maksudnya oten itu singkatan apa sih ya? Orang Kristen mungkin gitu ya maksudnya. Oke, monggo silakan saja Mas ya, silakan saja. Ini debat terhandal kita ini dan lama dia. Matur nuwun Kang Mas Didi, nggih, monggo silakan. Ini ada Kaila ini. Kaila ini cewek apa cowok ya? Pengen takon Gus, tulisan Al-Qur'an zaman Nabi karo tulisan Al-Qur'an zaman saiki apakah sama persis? Suwun. Ya ora ta Mas, enggak sama. Tulisannya loh ya, kamu tanya tulisannya ya, bukan substansi isinya loh ya. Tulisannya enggak sama. Karena zaman Nabi itu kan gundul, nggak ada harokat. Baru kemudian diberi harokat. Jadi harokat itu sebetulnya hanya membantu. Kalau kamu bisa tanpa harokat ya nggak perlu harokat. Maka dari itu di pondok-pondok pesantren itu ada ngaji kitab gundul gitu. Guru Al-Quranku bisa ngaji kitab gundul karena dia sudah tahu kalau ini huruf ini bergandeng dengan ini bacanya mesti ini. Itu ada kuncinya. Jadi kapan kita kalau inallah mesti hu, mesti ha, mesti hi atau mesti apa, itu ada kunci-kuncinya. Makanya inaloha itu kan biasanya inaloha, wallahi. Ya, kenapa hahihu itu ada kunci-kuncinya. Aku ndak menguasai itu. Ya, pernah dulu aku sekilas diajarin, tapi kan aku sudah bilang lisanul Arabianku cukup memprihatinkan ya, baik tulis bacanya. Jadi just for myself lah, sengaja untuk aku mengerti aja. Kalau guru Al-Quranku bisa, itu Al-Quran yang ada sekarang itu diruntuhkan semua apanya harokatnya itu. Guru Al-Quranku bisa ngaji dan anak-anak pondok itu biasanya bisa karena nanti sudah tahun keberapa itu diajarin ngaji kitab gundul. Gundul itu artinya nggak ada harokatnya begitu. Jadi kalau kamu tanya Al-Qur'annya ya, tulisannya kan kamu bilang kan begini. Pengen takon Gus, mau tanya Gus, tulisan Al-Qur'an zaman Nabi karo tulisan Al-Qur'an zaman saiki. Jadi dia bilang begini. Ini yang di luar Jawa biar ngerti. Tulisan Al-Qur'an zaman Nabi sama zaman sekarang apakah sama persis? Suwun itu terima kasih, matur nuwun, matur nembah nuwun itu terima kasih. Maka aku jawab tadi tidak, gitu ya. Dulu itu gundul asalnya, baru ditambahi harokat. Fungsi harokat untuk mempermudah kita. Lalu kalau kamu tambah harokat sudah bisa ya, tidak perlu pakai harokat, gitu ya. Oke, itu untuk Kaila, nggak tahu ini Mbak atau Mas ya. Kemudian Kang Hermanan Atawijaya Nuhun, Dindin Sabarudin ya. Nggak tahu di mana ini Kang Mas Dindin ini ya, nanti dikonfirmasi. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, Injil yang ada saat ini kelihatannya jika disetarakan kurang lebih sama dengan hadis ya kalau di Islam.
Iya. Kan sudah ada videonya itu. Yang bilang itu bukan Gus Beti, tapi dosen Institut Injili Indonesia. Nah ini. Kamu lihat di videonya ya. Jadi Injil itu jangan dibandingkan Al-Quran. Dia harus dibandingkan dengan hadis. Karena levelnya hadis. Nih. Dan ini sebagai bukti. Lihat ini ya. Ya. Ini tajuknya Alkitab level hadis ya. Itu aku unggah dalam ukuran menit atau apa gitu. Langsung dicolong ya sama CWI ini, catatan wisata iman ini. Tanpa izin, tanpa apa. Ukurannya itu tidak lama. Ya menitan atau jaman, taruhlah jaman lah ya. Tidak lama. Langsung dia unggah di channel dia. Jadi channel dia yang nyolong ini sama-sama dalam waktu 2 tahun ini mendapatkan 179.000 viewer. Sementara orinya yang punyaku cuma 5.700. Nih, lihat ini. Nampak tuh. Lihat itu, berapa jumlah viewernya. Waktunya sama kan, 2 tahun. Karena memang dia nyolongnya, dia malingnya dalam hitungan waktu yang relatif singkat. Jadi aku unggah gitu, terus dia unggah di channel dia. Nggak izin sama sekali. Ya. Ini kan pengakuan dari dosen I3, ini namanya Pak Kahar. Dulu I3 itu masih 1, sekarang terpecah menjadi satunya apa ya? Providensia. Jadi mereka pecah sekarang ya. Nggak tahu itu urusan internal lah ya, urusan mereka kita harus hormati. Satunya menjadi Providensia. Nah, Pak Kahar ini dulu dosen Institut Injil Indonesia. Ini debat kedua Forum Arimatea. Kalau debat pertamanya itu kan sama rektornya Dr. Roland Octavianus. Ini debat yang kedua. Beliau sendiri mengatakan, jadi Mas yang tanya tadi silakan di setel ini. Ini yang ori ini yang Bagus Beti itu. Yang powernya cuman 5.000-an, sementara yang bawah itu sudah 179.000. Itu yang bawah itu nyolong. Itu bajingan tuh, maling gitu. Ya, kamu bisa lihat di situ. Yang ngomong itu bukan Gus Beti, dosen Institut Injili sendiri yang ngomong. Gitu. Ya. Ya. Acara itu Arimatea adakan debat yang kedua ya. Dan itu pernyataan Pak itu adanya itu hanya di videonya Arimatea. Jadi itu produk ori Arimatea. Aku unggah, dicolong sama maling tadi itu. Dan akhirnya power yang nyolong lebih banyak daripada yang punya. Mereka tidak ngerti, menghargai bagaimana karya. Di situ ada nilai dakwah, iya, tapi jangan lupa ada karya orang, yang jeripaya orang ada di situ. Kok dia kan cuma ngunduh aja. Menggelar dialog itu bukan sesuatu yang mudah. Bismillah. Dan gitu pun tidak izin. Dan kemarin dicolong lagi video Gus Beti. Ya, begitulah ya. Oke. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Dindin Sabarudin ya. Jadi Injil itu selevel hadis. Tapi kalau teman-teman yang ketat masih diperinci lagi. Ya Gus, hadis yang mana? Yang kereng-kereng itu, yang galak-galak itu. Hadis yang mana? Karena di dalam mustalah hadis itu juga hadis bertingkat. Hadis doib itu, hadis sohi itu, hadis qudsi itu beda-beda lagi ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Kang Didin Samsudin sudah aku jawab. Iya, bahwa Injil itu selevel dengan hadis. Untuk lebih jelasnya silakan hunting di video tadi, ketik Subanti T. Sukoco Alkitab level hadis. Itu pernyataan langsung dari Bapak dosen Institut Injili Indonesia. Oke, situ ya. Kemudian Kang Mas Pilden Egar. Nah, ini aja ya. Kang Mas Pilden Egar belakangan aja ya, kita jadikan topik kajian pertanyaanmu ya. Kang Mustafa Ibrahim, apa mungkin Yesus lain adalah Yesus yang tidak disalib? Menarik juga ini.
Tapi tidak mungkin. Karena kerangka berpikir Paulus, justru salib itulah dia kapitalisasi untuk membangun dogmanya penebusan dosa dari dosa waris. Jadi tidak mungkin. Ya. Meskipun dimungkinkan, tapi aku jawab tidak mungkin dalam kerangka berpikir Paulus seperti itu. Karena kan sudah kita baca kemarin tentang imani saja itu ya. Kalau Yesus tidak tersalibkan, maka sia-sialah pengabaran kami dan sia-sialah imanmu. Jadi proses kebangkitan itu yang diawali dengan penyaliban cukup diimani saja. Gitu. Di seri berapa kemarin sudah kita bahas ya. Oke, matur nuwun Kang Mustafa Ibrahim yang punya Bulak Sumur Yogyakarta. Kemudian Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oke, mantap ya, selalu to be number one ini Kang Rizal Wahyu. Tapi aku ingatkan, tugas kampus harus kamu selesaikan dan kamu harus selesai pada waktunya atau kalau bisa lebih cepat dari waktunya. Ya, ilmu agama kamu dapatkan, ilmu kampus juga kamu dapatkan ya. Supaya generasi Islam tumbuh menjadi generasi yang cerdas. Oke, lanjutnya Kang Joni S nyimak. Oke. Dilanjutkan Kang Mustafa Ibrahim. Maksud si Paulus jangan percaya Injil Yesus, Injil yang asli punya Paulus. Lebih jelasnya jangan percaya omongan Yesus, percaya omongan gue. Bisa aja nih Kang Mustafa Ibrahimnya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Oh, nulis lagi dia. Mendingan dengerin Injil Gus Beti daripada Injil Paulus. Gus Beti nggak punya Injil. Oke, terima kasih Kang Mustafa Ibrahim ya, yang ada di Jogja. Maybe sometime kita bisa ketemuan di Jogja. Kemudian Kang Mas Iwan Rejal, Paulus pendusta, jangan dipercaya. Nah ini juga hati-hati. Makanya aku memberikan kritik pada mustolah hadis. Kalau ada orang pernah berdusta, terus hadisnya ditolak menjadi hadis lemah. Nggak boleh begitu. Orang itu nggak selamanya dalam kehidupan yang normal. Bisa jadi dia saat itu berdusta karena sesuatu, tapi apakah dia akan berdusta selamanya? Kan enggak. Terus bagaimana ketika dia menciptakan hadis itu ternyata dia benar, walaupun kemarin dia pernah berdusta? Kan ini masalah. Kita menolak kebenaran, hanya menghukum dia sebagai pendusta karena dia cuman sekali berdusta sebetulnya. Begitu juga Paulus itu kan di surat Roma kan mengatakan kalau bukan karena dustaku, dia mengaku sebagai pendusta, tapi bukan berarti semua omongannya dusta. Hati-hati. Ya, aku mungkin ada yang punya kesan Gus Besti kok selalu membela Paulus sih. Enggak, aku enggak bela. Aku menduduk masalahkan tuh dengan tepat. Ketika dia salah kita salahkan, ketika dia benar ya kita benarkan. Itu berpikir objektif seperti itu, akademis seperti itu, nggak main seruduk babi. Ya, aku ingin kalian cerdas. Ketika Paulus salah, hajar dia salah. Tapi ketika dia benar ya harus kamu terima kebenarannya. Itu untuk Kang siapa tadi ya? Kang Iwan Resa ya, Predom 1 ke. Kemudian sudah ya, selesai ya. Baru aku akan jawab Peldin Egar ya. Aku akan jawab Peldin Egar. Begini pertanyaannya. Maaf Gus ya. Oot ya. Apakah Amsal 28 ya? Amsal, coba kamu buka, ada nggak ini Amsal 28, 22 sampai 23? Sorry, sampai 31 justru. Ya. Sampai 31 justru. Ada nggak? Aku bingung tadi nyarinya. Karena apa aku salah lihat gitu ya? Karena tak lihat Amsalku ini ya. Coba di kitab kalian buka semua Amsal ya. Amsalnya Amsal. Yesaya. Waduh. Lama lagi nih nyarinya ini. Tadi sudah tak siapkan, dia lari kemana? Amsal
Ya. Amsal 22 kamu ketik ya. Amsal 22 ya. 21 22 ya. Amsal 28 ya. 22 sampai 31 ayatnya. Amsal 28. Itu punyaku berhenti di ayat yang ke-28. Nggak ada ayat 31. Makanya aku bingung. Kamu ketik, apakah kamu salah ketik? Amsal 22 sampai 31. Amsal 28, 22 sampai 31. Punyaku itu Amsal 28 itu berhenti di ayat 28. Nggak ada Amsal 28 ayat 31. Makanya aku nggak bisa jawab. Nih ya. Ini dia Amsalnya ya. Nih. Apa? Nah ini dia. Amsal 28 berhentinya di 28. Nggak ada Amsal 31. Aku nggak bisa jawab. Mungkin kamu salah ketik. Ya. Yang aku mau jawab ini. Kalau ditujukan gini pertanyaanmu. Maaf Bos, ini mungkin out topic. Apakah Amsal 28, 22, 31 ditujukan untuk Salomon atau Yesus? Aku nggak tahu. Karena kamu mengetiknya mungkin salah. Amsalku itu yang ayat 28 yang pasal 28 berhentinya di ayat 28 ya. Oke, kalau ditujukan untuk Salomo artinya status antara Salomo dan Yesus sama-sama ciptaan yang mula-mula. Ya. Terkait Yohanes 8:58 dan Yohanes 17:5. Nah, aku mau jelaskan yang ini saja. Yohanes 8:58 dan Yohanes 17:5 ya. Kamu buka kitabmu ya, Yohanes 8:58. 8:58. Artinya begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yohanes 8:58. Ya. Yohanes 8:58. Ini ya, ini nggak tahu ini ya. Yohanes 8:58. Apa katanya? Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Apa artinya? Ini berbicara dalam konsep bukan eskatologi, praeksistensi. Ini hampir kisahnya nanti seperti hadis ya. Ini teman-teman Kristen tahu nggak hadis itu bagaimana karakternya? Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan dunia dan seisinya. Itu dipegang teguh oleh saudara kita dari kelompok Wahidiyah. Mereka kalau bersolawat, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sambil duduk tuh ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena solawat bagi mereka itu ucapan, seperti mantra. Kalau kita tidak sekedar ucapan tapi tindakan. Apa yang kamu lakukan? Karena solawat itu mendukung. Begitu teman-teman Wahidiyah memegangi, bukan Ahmadiyah loh ya. Ahmadiyah kan yang kemarin. Makanya aku banyak berteman dengan siapa saja. Dengan Kristen, dengan Islam, dengan kelompok-kelompok Kristen, Islam juga gitu. Membuka dialog, silaturahmi, saling berkomunikasi gitu ya. Dalam Islam kelompok yang Wahidiyah, hadis itu mereka pegang erat karena mereka mempunyai sebuah pemahaman semua yang ada di dunia ini sebelum diciptakan Allah lebih dulu menciptakan Nur Muhammad. Jadi semuanya ini diciptakan, kan begini hadisnya, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan dunia dan seisinya. Jadi Allah itu ciptaan mula-mulanya siapa? Kalau di situ ya Nur Muhammad, karena dari Nur Muhammad itu semua ini diciptakan. Sama dengan ini. Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, Yesus ngaku sudah ada. Itu dia berbicara praeksistensi. Karena dalam pemahaman Kristen dalam tanda kutip, nanti kalau yang Kristen mengaku Yesus itu Allah, nggak terima ini. Ya silakan saja, bantah saja itu Injilmu sendiri itu. Karena mereka nggak terima kalau disebut Yesus itu cipta. Yesus itu ciptaan. Dan dia tidak bisa mencipta. Nanti kan dibawa ke Yohanes 1:3, Yohanes 1:10. Itu sudah aku jelaskan. Translate-nya salah itu. Terjemahannya salah. Karena kata dia
dia Yunani loh ya, bukan dia Indonesia. Itu artinya melalui, bukan oleh. Ini sudah aku bahas. Maka tajuk kita kali ini, Yesus itu diciptakan, tidak menciptakan, gitu ya. Ya toh ya. Yesus itu diciptakan, tidak menciptakan. Ya toh? Ini tajuknya. Nah, ini sudah kita bahas. Aku lupa tanya sama seniormu 2 tahun yang lalu. Jadi di Yohanes 1:3 dan Yohanes 1:10 itu bermasalah. Bukan, dan itu pun dia bermasalah lagi. Dia itu apa bedanya dijadikan sama diciptakan? Repot lagi diskusinya. Karena dia itu bermodal terjemahan. Nah, kata dia Yunani, ini sayangnya dosen Yunani kita lama nggak masuk ke sini. Dia bisa menjadi sandaran kita untuk bertanya. Kata dia itu artinya itu melalui, bukan oleh. Beda. Mobil itu dibeli oleh Gus Beti, berarti Gus Beti yang beli. Tapi kalau mobil itu dibeli melalui Gus Beti, berarti bukan Gus Beti yang beli. Gus Beti cuma melalui sarana, alat, maklar, gitu loh. Jadi dalam konteks ini, Yesus itu berbicara dalam praeksistensi, karena cara pandangnya, ya segala sesuatu itu dijadikan, diciptakan melalui Yesus. Jadi Yesus itu sebagai alat, bukan diciptakan oleh Yesus. Yang menciptakan ya Allah saja. Begitu juga nanti nggak jauh beda dengan Yohanes berapa ini? Kita maunya santai jadinya serius ya. Yohanes 17:5, kamu buka Yohanes 17:5 ya. Yohanes 17:5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah ada. Karena Allah, Bapa menciptakan segala sesuatunya melalui Yesus. Sama dengan teman kita di Wahidiyah. Mereka memegang hadis, la haula la haula. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan dunia dan segala isinya. Sama itu. Cuman kalau di pihak Kekristenan yang menjadi alat yang melalui itu Yesus, kalau di pihak hadis itu Kanjeng Nabi Muhammad. Mana yang benar silakan kaji sendiri. Ya. Supaya kamu nggak penasaran dikirain aku ini tanpa referensi, ini loh ya. Nih ya. Melalui Yohanes, kita ambil contoh Yohanes 1:10 saja lah ya. Itu karena waktunya nggak ada ya. Kita maunya santai setengah jam, ini jadinya 1 jam sudah. Ya. Nanti itu Yohanes 1:3 itu sama peristiwanya dengan Yohanes 1:10 ya. Sama. Jadi kalau aku ambil yang 1:10 saja untuk menjelaskan. Substansinya sama dengan Yohanes 1:3. Jadi begini. Di sini ini melalui ya. Lihat nih. Melaluinya. Ya. Bukan olehnya, melaluinya. Ya. Ini sebentar. Aduh. Salah. Biar tuh, bentar. Ini lihat ini, Yohanes 1:10 ya. Jadi kata penghubung itu bisa merubah makna. Sama dengan kemarin kita ngaji Al-Qur'an. Ya, harfun itu bisa mengubah makna. Ya. Ila sama apa kemarin? Ila sama apa? Lupa jadinya aku ya. Itu beda. Ya. Untuk dan kepada itu beda. Itu harpun itu, bukan kata kerja, bukan kata benda. Sama ini,
Melalui itu bukan kata kerja, bukan kata, tapi melalui dan oleh itu bisa merubah makna. Ya. Lillah. Sama apa? Aduh. Apa kemarin tuh ya? Ila Adam, untuk Adam, ya. Ilah dan apa satunya? Aduh, lupa. Apa? Li dan ilah. Aduh, sorry, aku error. Ya. Beda, merubah seperti ini harpun ini melalui dan oleh, ini harpun ini tapi merubah makna, diciptakan melalui dia, diciptakan oleh dia, itu berbeda maknanya. Nah, itu sudah kita kaji, tanyakan pada seniormu, itu videonya itu 2 tahun yang lalu. Jadi ini salah terjemahan dan ini sudah memakan korban. Sama dengan Al-Quran, ketika terjemahannya salah memakan korban. Tapi unggulnya Al-Quran, dia original teksnya terjaga ketika kita kembalikan saja ke original teksnya, selesai. Tadi pagi kita tentang Zulaikha dan Yusuf. Nggak ada kata buah di sana. Kok bisa muncul buah di pemahaman orang? Buah dari Hongkong apa? Ya, oke. Jadi gitu Mas ya, supaya lebih jelas lagi, lihat ini. Aku sebetulnya kalau gini aja lah kamu supaya jelas. Supaya kamu aku yakin. Ini tuh, Bapak jelaskan tuh. Kenapa itu kamu hilangi? Lihat ini ya. Tuh, ini kalau gaptek ini. Bapak mau jelasin ini loh tuh. Nih, lihat ini. APBITL ya. Kita lihat di sini. Diciptakan, nah, melalui kan? Sementara ini gini lagi. APBTL. Mana tadi? Melalui kan? Tapi kalau di sini oleh. Ini salah terjemahannya, benar ini karena dia dalam bahasa Yunani artinya melalui. Kalau bahasa Inggris itu ada lagi nanti. Through atau apa gitu ya. Nah ini diajak kerja kok repot sekali kamu. Nah ini Yohanes 1:10. Sama dengan Yohanes 1:3, begitu. Ya. Nah, sekarang masalah penciptaan ya. Kamu bisa buka di Kolose. Kita maunya santai jadinya serius ya. Kolose. Sebentar tak cari no, karena aku kalau nggak by data nggak enak. Pilih Kolose 1:15. Lalu ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1:15. Kolose 1 ya 15. Yesus itu gambar Allah, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Kurang puas, buka Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Kita sama-sama buka, datanya ada kok. Jadi ngomong tuh by data. Wahyu 3:14. Ini ya, apa katanya? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi perciptaan Allah yang permulaan itu, sebelum segala sesuatu ini diciptakan, Allah menciptakan dulu dalam dunia pra-eksistensinya, yaitu si Amin itu tadi. Masalahnya otakmu ngerti nggak siapa itu si Amin? Amin itu nama lain daripada Yesus, itu disebut Amin. Penjelasannya ada, cuman waktunya nggak ada. Sudah selesai, itu sudah 1 jam lebih nih. Ya, jadi ini masalahnya ya, Mas apa tadi?
eh, Mas Feldin Egar ya. Mas Feldin Egar sudah aku jelaskan seperti itu ya. Meskipun ya kata penghubung ini bisa merubah makna. Seperti kepada dan untuk ya. Lil Adam, untuk Adam. Tapi kepadanya nyembahnya itu kepada Allah. Apa sih ya? Aduh, aku penasaran gini. Apa sih itu? Coba kamu buka videonya tuh. Apa tuh kemarin itu? Kata sandangnya apa? Li dan apa itu? Sorry, aku minum dulu. Ya, jadi Adam itu, Yesus itu diciptakan. Dia tidak menciptakan. Bukan yang Nabi Adam itu loh, yang sujud kepada makhluk itu loh. Kamu yang cepet kalau disuruh kok. Aku dulu begitu, ketika aku belum tahu, aku berdebat. Aku akan bilang begini, syarat dia sebagai Allah, itu kan dia harus bisa menciptakan. Di mana Yesus bisa menciptakan kok kau bilang Allah? Aku disuguhi Yohanes 1:3 dan 1:10, terdiam aku. Tapi karena aku belajar terus, ya. Akhirnya aku tahu bahwa di situ terjadi kesalahan terjemahan. Seharusnya itu melalui diterjemahkan oleh, ya. Waduh, ya nggak ketemu gini. Kamu ngerti lah ya. Kamu ngerti yang aku maksud. Aku lagi error. Kalau lagi error ya begini, sulit. Jadi li itu dan apa gitu kata sambungnya. Nah, males aku. Suruh cari kok sulit banget. Oke, sampai sini dulu ya. Maunya kita santai tapi akhirnya serius juga ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga imanmu, Islammu, sholatmu ya, dalam bingkai iman yang paling dalam ya. Dan tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan yang barokah, kesehatan yang prima, dan rezeki yang barokah ya. Keuntungannya juga ya, keuntungan yang bagus, yang barokah. Ya, salam Isra dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.